Hai Getters, pada video ini kita akan membahas pantau respon tamu yang diundang. Krusial adalah memantau respon tamu yang diundang. Memonitor respon membantu menyelenggara untuk menilai sejauh mana undangan telah dicapai target audiens dan memberikan wawasan tentang tingkat kehadiran yang dapat diharapkan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam memantau respon undangan. Yang pertama, konfirmasi kehadiran. Setelah mengirimkan undangan, tawarkan opsi bagi tamu untuk mengkonfirmasi kehadiran mereka. Ini dapat dilakukan dengan menyertakan tautan RSVP di undangan atau menginstruksikan tamu untuk merespon dengan konfirmasi kehadiran. Melalui konfirmasi ini, penyelenggara dapat memperoleh perkiraan awal tentang jumlah tamu yang diharapkan. Lalu yang kedua, sistem konfirmasi otomatis. Implementasikan sistem konfirmasi otomatis terutama jika disebarkan melalui platform digital seperti email atau media sosial. Dengan menggunakan alat atau layanan manajemen acara, penyelenggara dapat secara otomatis mengirimkan pesan konfirmasi atau tautan kehadiran kepada tamu yang merespon undangan. Lalu yang ketiga, pengingat sebelum acara. Beberapa hari sebelum acara dimulai, kirimkan pengingat kepada tamu yang telah mengkonfirmasi kehadiran. Pengingat ini dapat dikirimkan melalui email, pesan teks, atau panggilan telepon tergantung pada preferensi, dan ini informasi kontak yang telah disediakan oleh tamu. Pengingat ini membantu memastikan bahwa tamu tetap terhubung dengan acara dan mempersiapkan diri untuk hadir. Analisis data. Analisis data dari respon tamu yang diundang adalah langkah penting dalam meningkatkan strategi undangan pada acara berikutnya. Dengan menganalisis data, penyelenggara dapat memahami efektivitas metode distribusi, tingkat keterlibatan tamu, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehadiran. Berikut adalah beberapa aspek analisis data yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat konversi undangan. Analisis data dapat mencakup evaluasi tingkat konversi, yaitu perbandingan antara jumlah undangan yang disebarkan dengan jumlah tamu yang benar-benar mengkonfirmasi kehadiran. Tingkat konversi yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menarik minat dan keterlibatan tamu. Lalu yang kedua, karakteristik tamu yang menerima undangan. Identifikasi karakteristik umum dari tamu yang merespon undangan dengan positif. Hal ini mencakup demografi, preferensi, atau minat yang dapat membantu dalam menyusun strategi undangan yang lebih terarah dan personal untuk acara berikutnya. Lalu yang ketiga, evaluasi saluran distribusi. Analisis data dapat membantu menyaring saluran distribusi mana yang paling efektif. Jika melalui email memberikan tingkat respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan undangan fisik, maka strategi berikutnya dapat lebih difokuskan pada saluran tersebut. Lalu di nomor keempat, pola respon terhadap pengingat. Melihat bagaimana tamu merespon mengingat sebelum acara dapat memberikan wawasan tentang seberapa efektif strategi pengingat yang digunakan. Jika banyak tamu merespon setelah menerima pengingat, hal ini menunjukkan bahwa pengingat tersebut memiliki dampak positif. Lalu di nomor kelima, feedback dan komentar. Mintalah feedback dan komentar dari tamu yang telah mengkonfirmasi kehadiran atau memilih untuk tidak hadir. Informasi ini dapat memberikan pandangan langsung tentang kekuatan dan kelemahan undangan serta membantu dalam menyempurnakan strategi komunikasi untuk acara mendatang. Menerapkan perbaikan pada strategi undangan. Setelah menganalisis data, langkah selanjutnya adalah menerapkan perbaikan pada strategi undangan untuk acara berikutnya. Beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis adalah: yang pertama, optimalkan saluran distribusi. Jika analisis data menunjukkan bahwa saluran distribusi tertentu lebih efektif, fokuskan upaya undangan pada saluran tersebut. Optimalisasi dapat melibatkan penyesuaian strategi atau alokasi anggaran untuk saluran yang memberikan hasil terbaik. Lalu di nomor kedua, personalisasi lebih lanjut. Dengan memahami karakteristik tamu yang merespon dengan positif, penyelenggara dapat lebih jauh dalam personalisasi undangan. Informasi ini dapat digunakan untuk menyusun pesan yang lebih relevan dan menarik bagi audiens target. Lalu yang ketiga, penyempurnaan pesan dan desain.
Berdasarkan feedback dan analisis data, penyelenggara dapat menilai efektivitas pesan undangan dan desainnya. Memperbaharui atau menyempurnakan elemen-elemen ini dapat meningkatkan daya tarik undangan. Lalu yang keempat, refining pengingat. Jika data menunjukkan bahwa banyak tamu merespons setelah menerima pengingat, penyelenggara dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan frekuensi atau metode pengiriman pengingat. Jadwal pengiriman undangan. Penting untuk membuat jadwal pengiriman undangan yang terorganisir dan tepat waktu agar tamu yang diundang memiliki waktu yang cukup untuk merencanakan kehadiran mereka pada acara tersebut. Jadwal pengiriman ini sebaiknya memperhitungkan faktor-faktor seperti jarak waktu antara undangan dan acara, karakteristik audiens, dan jenis saluran distribusi yang digunakan. Yang pertama, tentukan waktu pengiriman awal. Mulailah dengan menentukan waktu pengiriman awal undangan. Ini sebaiknya dilakukan cukup jauh sebelum tanggal acara untuk memberikan tamu waktu yang cukup untuk menyesuaikan jadwal mereka. Pada umumnya, pengiriman awal dapat dimulai beberapa minggu hingga sebulan sebelum acara. Lalu yang kedua, berikan waktu tambahan. Pertimbangkan untuk memberikan waktu tambahan bagi tamu diundang untuk merespon undangan. Ini penting mengingat banyak orang memiliki jadwal yang sibuk. Dengan memberikan waktu yang ekstra, Anda dapat meningkatkan kemungkinan bahwa mereka dapat merencanakan kehadiran mereka tanpa perlu terburu-buru. Lalu yang ketiga, pengiriman pengingat. Sertakan dalam jadwal pengiriman Anda pengiriman pengingat beberapa hari atau minggu sebelum acara. Pengingat ini dapat dikirimkan melalui email, pesan teks, atau media sosial. Hal ini membantu memastikan bahwa undangan tetap terhubung dengan tamu dan meminimalkan resiko mereka melupakan atau terlalu sibuk untuk merespon. Lalu yang keempat, fleksibilitas untuk kehadiran mendadak. Pertimbangkan untuk menyertakan komponen fleksibel dalam jadwal pengiriman. Jika ada perubahan mendadak dalam jadwal atau acara tambahan yang mungkin menarik minat tamu, Anda dapat mengirimkan undangan tambahan atau mengingat lebih dekat dengan tanggal acara. Kampanye undangan. Buat kampanye undangan yang efektif adalah kunci untuk mengingatkan tingkat kehadiran pada acara Anda. Kampanye ini melibatkan penggunaan berbagai strategi pemasaran untuk memaksimalkan jangkauan dan dampaknya. Beberapa strategi yang dapat digunakan termasuk yang pertama, sosial media. Manfaatkan kekuatan media sosial untuk menyebarkan undangan dan informasi terkait acara. Buat posting menarik buat acara di platform seperti Facebook dan gunakan fitur berbagi untuk meningkatkan visibilitas. Anda juga dapat memanfaatkan iklan sosial media untuk mencapai audiens yang lebih luas dan mendukung kampanye undangan Anda. Lalu yang kedua, iklan online. Gunakan iklan online melalui platform seperti Google Ads atau platform iklan lainnya. Lalu yang ketiga, promosi melalui media lokal. Jika acara Anda bersifat lokal, manfaatkan media lokal seperti surat kabar, radio, atau saluran televisi lokal untuk mempromosikan undangan. Lalu yang keempat, buat konten menarik. Buat konten menarik terkait acara Anda seperti teaser, video, gambar, atau informasi unik yang dapat memancing minat tamu potensial. Oke Getters, sekian video kali ini. Mari kita saksikan video berikutnya.